cuman segini. Emang cukup? Iya, ini adalah shower gel konsentrat. Cukup 1 tetes untuk perlindungan dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Dengan Active Natural Shield, cukup 1 tetes, busanya dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau, memberikan Anda perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Kalau pegelinu kayak gini, capek kayak gitu. Jangan minum Kolak Linu Herbal. Benang Merah malam ini mencatat kalau kita bicara soal lobby, maka biasanya kita bicara soal uang, soal gratifikasi. Mas Hendri, lobby itu sebenarnya komunikasi. Kita berkomunikasi. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi malam ini dari kesaksian, komunikasi itu justru salah satu instrumennya bahasa komunikasi itu dengan uang, dengan gratifikasi. Kita dengarkan yang barusan itu. Ya, sebetulnya ya tadi itu. Lobby ini kan usaha sebetulnya. Usaha untuk membuat kedua belah pihak saling mengerti. Makanya kalau di dalam dunia lobby, itu ada kode-kode memang. Kode-kode yang supaya ketemunya sama-sama di tengah. Saling pengertian. Komunikasi kan intinya itu. Nah, makanya tadi saya katakan dari awal, kalau sudah suap, ini sudah keluar dari jalur nih. Ini tadi Prof. Gayus bilang, ini adalah sebuah teknologi yang namanya transaksi, gitu kan. Sementara kalau lobby asli ini hanya menyampaikan pesan, kemudian menarik pesan, mengambil pesan, jadi sebatas saling pengertian saja. Nah, tadi kan saya katakan juga, apakah suap yang sekarang, ini kan ketahuan, bentuknya barang, bisa dipegang. Kalau misalnya jabatan, misalnya, tidak terlihat. Lobby-lobby yang positif ada misalnya. Di DPR dilakukan lobby-lobby untuk kepentingan masyarakat banyak misalnya. Ada aturan atau undang-undang yang disepakati antar fraksi. Itu kan juga lobby-lobby aslinya. Kemudian diteruskan dengan transaksi. Nah, sekarang adalah pada saat si lobby-lobby ini tidak ada transaksi keuangan, barang atau gratifikasi, mau gratifikasi seks maupun gratifikasi barang, ya ini beda hal, dua hal yang berbeda. Makanya kadang-kadang lobby ini yang bagus itu dilakukan dengan terms yang namanya advokasi, dilakukan dengan data, dilakukan dengan fakta, kemudian saling pengertian supaya hasil tujuannya benar. Nah ini kan yang nggak terjadi sekarang, dan bahkan saya ngeri juga tadi nih Prof. Gayus. Awal-awal bilang nih pelobi ini bisa positif, bisa negatif gitu kan ngeri juga tuh kalau begitu. Kalau misalnya nanti ada peraturan yang menyatakan bahwa pelobi dilarang di Indonesia, wah itu nanti kalau teman-teman wartawan ada liputan di DPR, sidang diskors dilakukan lobby-lobby bisa ketangkap Artinya semua. Anda mau tuh mengkritik pernyataan Prof. Gayus? Iya, jadi maksud saya memang profesional pelobi belum ada di Indonesia. Tapi apakah pelobi itu kemudian dilarang secara hukum, ini belum tentu juga kan. Karena ada beberapa hal juga yang dilakukan secara positif. Tapi saya setuju. Mestinya mungkin ada profesi yang dilarang itu adalah profesi pemberi suap. Gitu, bukan profesi pelobinya yang disalahkan. Kita ngomongin soal pemberi suap, kita akan dengarkan lagi, kita akan tanya lagi ke Pak Joni. Pak Joni, tadi Anda mengatakan ada uang yang diminta. Berapa besarannya uang yang diminta untuk bisa menghubungkan antara pengacara itu ke hakim? Sebetulnya uang yang diminta tidak banyak, cuma sekitar 300. Itu uang untuk? Itu untuk memastikan bahwa perkara itu bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan artinya kliennya menang begitu? Betul. 300 itu 300 apa? 300 juta. Oke. 300 juta, oke. Ketika bicara soal uang, artinya kan si orang tangan kanan ini sudah bilang kepada Anda, Pak Joni, 300 nilainya. Kemudian Anda sampaikan ke pengacara itu? Ya, benar. Saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelobi yang di pusat itu. Langsung diiyakan? Langsung dijawab oleh lawyer, iya. Oke. Tidak terjadi tawar-menawar? Saat itu mungkin bagi lawyer tuh biasa, jadi dia langsung bilang iya. Oke. Kemudian duit itu diserahkan oleh si lawyer kepada tangan kanan itu atau melalui Anda atau seperti apa? Karena mereka tidak kenal dengan orang dalam, jadi melalui saya. Oh, Anda jadi kurirnya juga berarti? Ya, jadi melalui saya lah bahwa uang itu baru sampai ke sana. Kalau tidak melalui saya, tidak akan sampai ke sana.
Nah, pada saat ditangkap oleh KPK, pada saat diproses yang mana tuh? Uang sudah di mana? Uang posisi masih di tangan saya. Oh, 300 juta itu sudah di tangan Anda? Belum 300, Berapa? hanya separohnya. 150 juta? Iya. Maka kemudian Anda ditangkap? Iya, Jadi uang itu baru dari pengacara ke Anda, tadinya mau diserahkan ke tangan kanannya Pak Hakim? siap. Oke. Prof, Iya, kalau ada komentar? iya. Saya harus menggambarkan dulu apa itu lobby, pelobi atau lobbying itu dilakukan. Yang pertama, konotasi dari pelobi itu memang sudah buruk. Itu kejahatan. Sejarahnya, yaitu lobby itu kan tempat pertemuan. Bisa lobby hotel, lobby rumah, lobby tempat lain. Artinya orang bertemu selintas. Ini cikal bakalnya. Karena di situ bukan tempat resmi untuk ketemu. Di lobby. Tapi gini Prof, saya ada satu pertanyaan. Andaikan saya kenal dengan Pak Yasin. Pada saat itu beliau misalkan masih menjadi pimpinan KPK. Ada orang mau ketemu dengan Pak Yasin. Misalnya. Saya jadi penghubung. Kemudian saya bilang, oke, saya bisa menghubungkan Anda, mempertemukan Anda dengan Pak Yasin. Katakanlah Pak Gayu misalnya. Saya dapat apa? Atau saya dapat berapa? Itu salah nggak menurut hukum? Jelas salah. Karena jangankan dapat apa. Ketemu saja untuk orang berperkara, bahasanya udah salah. Oh, bukan berperkara. Kalau misalnya bukan berperkara nggak apa-apa dong. Bukan ketemu, jadi artinya Iya, ketemu. iya. Pak Gayus mau ketemu Iya. dengan pimpinan Nanti KPK, dulu. kemudian Saya saya minta katakan, di depan. Nah, alasan saya, kenapa saya minta apa? di depan? Karena gini, ketika Anda berdua sudah bertemu, pasti saya dilupakan. Nggak mungkin, pasti Anda yang Iya. berhubungan berdua. Tadi kan ada dapat apa. Berperkara nggak? Itu yang paling penting. Kalau Tidak. berperkara nggak boleh. Kalau nggak berperkara, saya rasa nggak apa-apa. Tidak Prof. berperkara pun kalau bagian dari berperkara sama. Karena tadi ada apa untuk saya. Karena itu di jelas undang-undangnya kayak disebutkan Ya. baik langsung maupun maupun tidak tidak langsung. perkaranya ditangani oleh Di KPK. tangan orang lain, Tapi tapi ada hubungannya sama perkara hukum nggak? Itu dulu. Maksud saya kadang-kadang nggak harus ada kaitannya dengan hukum. apa yang mau lobby itu. dilobi kalau nggak ada hukum? Peraturan daerah misalnya. Oh, itu sama saja. Kalau menyuap tujuan untuk mempengaruhi, itu Nah, tidak boleh. kalau ada kesepakatan jahat, itu jadi salah. Kok jadi kesepakatan jahat? Jadi begini, yang tidak boleh dihukum atau dikenakan sanksi itu apabila kulpa. Ada satu pengertian hukum yang diartikan kulpa. Si orang tidak sadar, mungkin Pak Yasin tidak sadar bahwa saya itu akan Tapi, Prof, melobi. bisa nggak uang yang saya minta itu, saya sebut sebagai itu kan profesional fee saya dong sebagai seorang pelobi. Di Iya. luar negeri sepertinya itu sah-sah Oleh saja. karena itu saya mau lanjutkan. Sejarah lobby ini menjadi lobby yang resmi dan terhormat. Seperti katakan tadi, apabila sudah ada definisi dan ada regulasi dan ada kode etik di sana, itu baru menjadi satu pekerjaan yang presisius. Nah, dia seorang pakar. Tetapi sebelum ini ada seperti Indonesia belum ada. Kita atasi dengan kode etik. Bertemu dengan pihak yang berperkara maupun perantara di perkara sudah mendapatkan sanksi. Sangat Atau cukup berat. lebih efektifnya begini, Prof. Bahwa pelarangan-pelarangan itu harus real atau harus dituangkan dalam klausula yang jelas. Bahwa dilarang bertemu dengan siapa itu harus ada di dalam Karena undang-undang. kalau saya jadi pelobi saya bingung Ya. nih. Jadi Loh, mana yang begini, boleh, mana yang nggak nih? Yang kita maksudkan itu begini. Kalau di KPK itu ada pasal yang mengatur tentang tidak boleh ketemu dengan seseorang yang kasusnya secara langsung atau tidak langsung itu ditangani oleh KPK. Yang kedua, tidak boleh rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu mengindikasikan bahwa perlu pengaturan apa yang disebut dengan konflik kepentingan atau konflik of interest. Tidak boleh menjabat di lain tempat. Tidak boleh menangani kasus yang misalnya itu sedarah semenda tingkat 3 ke atas, ke bawah dan ke samping. Itu tidak boleh KPK itu menangani itu. Apabila salah satu dari pimpinan ada saudara yang ditangani, maka yang satu ini harus off dulu. Yang 4 saja yang menangani. Gitu. Ini adanya hanya di undang-undang KPK. Coba di undang-undang lain misalnya ada seperti itu, atau dibuatlah undang-undang tertentu yang namanya undang-undang konflik of interest atau konflik kepentingan, maka termasuk apa yang diatur dalam lobby yang boleh dan lobby yang tidak boleh itu akan masuk dalam undang-undang itu. Saya pikir itu diperlukan, tetapi di tiap lembaga berbeda. Di kami ada pedoman perilaku hakim dan kode etik. Ya. Seperti Itu itu udah di masuk hakim. itu kan berarti. Sudah masuk di sana. Hampir Sudah sama masuk. Pak Yasin katakan di situ ada. Jadi memang tidak boleh hakim pejabat negara ini bertemu langsung maupun tidak langsung tadi dengan orang berperkara. So, mungkin bukan orangnya langsung, mungkin keluarganya atau pesuruhnya yang tadi dikatakan tidak ada salahnya kalau bukan langsung berperkara, tidak demikian.
langsung maupun tidak langsung, direct atau indirect. Oke. Dan pertemuan yang didahului dengan gratifikasi. Oh iya. Atau mungkin bukan kategori gratifikasi, karena di acara-acara besar, Natal atau Lebaran, dikirim itu sah harganya. Lama-lama gratifikasi itu menjadi lebih besar, sehingga orang itu mudah untuk ketemu, karena merasa ada beban pernah dikasih sesuatu. Makanya dilarang gratifikasi, termasuk gratifikasi seks itu menandai apa kesenangan bapak ini, buah atau uang atau wanita, mungkin kan seperti itu. Benang Merah malam ini mencatat perbincangan kita semakin menarik. Tapi kalau saya jadi pelobi, justru saya semakin bingung. Mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Kami akan mengupasnya saat lagi di Benang Merah. Kuman penyebab penyakit bisa terdapat dalam bak mandi Anda. Desinfeksi dengan Dettol. Tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin. Dettol 100% yakin antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Tiap pagi mah bapak minum kopi kapal api. Elah, kita menang undian kopi kapal api. Masih ada kesempatan memenangkan Mercedes-Benz dan keping emas sampai 30 April. Segera kirim. Atur nuhun kopi kapal api. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya PIN, lupa